you answer, I feel great today, okay? Oke. Saya ulangi lagi, oke. Good morning everyone, how are you today? I feel great. Yes. So if ma'am say how are you today, you should answer I feel great today ya. No fine thank you itu udah biasa. Jadi kita harus buat yang luar biasa gitu ya. Oke. Before we start our lessons today, I want to put to prayer before we start our lesson, please. Okay, my teacher, let's my friend. We pray together in 1, 2, 3, start. Finish. Okay, finish. Okay, thank you, Puput. Okay, last week we learned about there is and there are. Kan? Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu tentang there is sama there are? Sedikit ya. Oke. Jadi pelajaran hari ini kita masih akan menyambung tentang there is sama there are, tapi dalam materi yang berbeda. Tapi sebelum itu, Mem akan mengajak kalian untuk branding dulu ya. Harus fokus, harus semangat. Jadi before we start our lesson, we should fighting, semangat, harus senyum, harus bahagia, nggak boleh ada yang sebut-sebut, apalagi yang tunduk-tunduk ya kan. Oke. Jadi untuk branding kita kali ini, Mem akan main branding tentang tepuk lalat. Jadi ketika Mem sebut nama kamu, misalnya Mem sebut Puput, di belakang kamu ada 2 lalat, gitu kan? Berarti Puput tepuk 2 kali. Kalau Mem sebut nama kamu Helen, di belakang kamu ada 3 lalat, berarti Helen tepuk 3 kali, gitu ya. Fokus ya. Jadi one by one, Mem mention your name and Mem mention how many mostly in the your di samping kamu itu ada berapa lalat, kamu harus tepuk. Ada berapa lalat itu ya. Misalnya contohnya ya, Nova, di samping kamu ada 3 lalat. Oke. Katrina, di belakang kamu ada 5 lalat. Oke. Puput, di samping kamu ada 1 lalat. Oke. Rizky, di samping kamu ada 2 lalat. Oke, everyone, di samping kalian ada 5 lalat. Oke. Jadi harus fokus ya, still fokus. Ketika disebut namanya harus fokus gitu. Jadi begitu juga nanti ketika kita belajar, ketika Mem sebut nama kamu, kamu harus fokus gitu ya, Nak ya. Oke, before we start our material, Mem akan share screen dulu. Sebentar ya, wait a minute. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengidentifikasi fungsi dan unsur kebahasaan tentang keberadaan orang atau benda. Kemudian yang kedua itu untuk menyebutkan ungkapan keberadaan orang atau benda dan untuk merespon ungkapan keberadaan orang atau benda. Nah, berarti materi yang akan Umi bahas hari ini, Mem bahas hari ini masih berkelanjutan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang there is dan there are, ya kan? Nah, selanjutnya itu ada yang tahu nggak sih kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tahu, Ma'am. Tahu ya, oke. Before we explain about our material, Mem mau bertanya dulu. How much you breathe every day? Berapa banyak nafas yang sudah kamu keluarkan hari ini? Ada yang tahu? Nggak terhitung ya. Oh, gitu. Kalau Mem tanya lagi, how many class in your school? Ada yang tahu nggak? 16. Banyak ya kelasnya ya, nggak terhitung ya.
Iya, jadi kenapa ya, Mem? Kenapa Mem ditanya tentang banyak-banyak benda seperti itu gitu? Mem, kenapa kami suruh menghitung nafas yang kami keluarkan? Kami kan nggak bisa ngitung Mem berapa nafas yang kami keluarkan kan gitu kan? Nah, inilah yang ingin kita pelajari hari ini. Last week kita belajar tentang there is dan there are. Nah, untuk this week minggu ini kita belajar tentang many, much, and a lot of untuk menyatakan banyaknya suatu benda. Nah, sebelum Mem jelaskan secara terperinci, Mem explain tentang many, much, and a lot of, you watch this video and after that, one by one, Mem asks you about your pemahaman. Nanti ketika Mem tanya satu-satu apa yang sudah kamu pelajari dari video tersebut, oke? Oke, Mem share video. Let's watch this. Kelihatan? Chat, Ma'am. Yes, ma'am. Oke, Ma'am. Okay. Okay. Perhatikan baik-baik ya. Nanti satu-satu Mem tanya. Ini video Miss nggak kedengeran Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Suaranya, oke. Bentar ya. Mungkin belum dicentang musiknya Miss. Jadi nggak keluar suaranya. Dengar ya suaranya? Halo? Oh, bisa dengar suara Mem? Iya. Mem kedengaran, Mem. Videonya terdengar suaranya? Tidak Mem. Videonya tidak, Mem. Tidak ya? Mem Melinda aja deh yang suaranya. Oke. Kalau gitu Mem stop share dulu. Oke. Jadi dari video tadi walaupun tanpa suara, ada nggak sih yang bisa paham dari gambarnya gitu? Many, much, and a lot of itu apa sih? Ada yang bisa nggak? Iya, paham, Menyimpulkan dari video Mem. tersebut. Coba Puput, coba your Menunjuk- conclude ya, about Mem. the video. Ya, menurut saya inti dari video tadi menunjukkan jumlah suatu benda yang bisa dihitung maupun yang nggak bisa dihitung kayak aja. Iya. Coba Katrina, tadi kan Puput bilang di video itu kan menunjukkan benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung gitu kan. Mana sih benda yang tidak bisa dihitung itu menggunakan apa dan yang bisa dihitung itu menggunakan apa gitu. Kalau yang bisa dihitung, dia pakai how many ya, Miss? Kalau yang Iya, kalau yang nggak bisa dihitung pakai apa? yang nggak bisa Nah, dihitung nanti pakai kalau how mau tahu benar much? atau salahnya nanti menjelaskan. Ya, oke. Oke, before Mem explain clearly, Mem ingin menjelaskan lagi sedikit sebelum Mem share screen. Jadi
inilah yang akan kita pelajari tentang many, much, and a lot of gitu. Jadi dari video tadi bisa kita pahami bahwasanya untuk menanyakan benda bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu harus dibedakan, tidak bisa disamakan. Nah, inilah yang harus kita pelajari, harus kita gunakan juga untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini Mem akan share screen sebentar. Wait a minute. Kelihatan? Chat, Ma'am. Not yet, ma'am. Sudah kelihatan belum? Belum, ma'am. Not yet, ma'am. Oke, sambil menunggu yang Mem share screen, Mem sekalian menjelaskan saja ya. Jadi di pelajaran kita kali ini kita itu akan membahas tentang quantify determines ya. Yang kemarin there is dan there are. Kemudian yang hari ini kita akan belajar tentang much and many and a lot of gitu. Nah, jadi much, many, and a lot of itu it's different ya. Many itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, sedangkan much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, penggunaannya juga dibedakan. Nah, dalam bahasa Inggris, benda yang tidak bisa dihitung itu namanya uncountable noun. Sedangkan benda yang bisa dihitung dalam bahasa Inggris itu namanya countable noun gitu ya. Sampai di sini masih bisa dipahami? Bisa, ma'am. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh kata benda uncountable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Yang pertama itu book. Ya, buku itu termasuk kata benda yang bisa dihitung. Yang kemudian kedua ada gambar anjing. Dog. Dog itu termasuk ke dalam kata benda yang bisa dihitung. Kemudian ada bananas, pisang. Pisang juga termasuk kata benda yang bisa dihitung. Oke. Kemudian students, siswa atau murid. Itu juga termasuk kata benda yang bisa dihitung. Kemudian ada pencil, itu juga termasuk. Nah, kemudian jika ada benda yang bisa dihitung, ada juga benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya nih yang pertama itu bread, roti. Roti itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Meskipun dia dibungkus satu-satu, ya kan? Tapi dia termasuk ke dalam golongan kata benda yang tidak bisa dihitung. Water, air. Air juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nasi, rice. Itu tidak bisa. Rice, nasi, beras itu juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Money, meskipun kita tahu 1.000, 2.000, 3.000, tapi money rupanya termasuk ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke? Nah, di sini juga ada tampilkan tentang penggunaan many, yaitu many itu biasanya digunakan untuk kalimat questions atau kalimat negatif gitu. Kemudian ada much. Much itu juga digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif gitu. Nah, di sini ada quiz nih. Kan tadi Mem udah jelaskan tuh kan tentang many, much sama lot of, ya kan? Nah, kalau yang lot of, kalau many digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan lot of ini termasuk yang netral. Lot of itu bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, sebelum Mem suruh kamu untuk kuis, Mem sudah bagi kamu menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk apa Mem bagi kelompoknya? Nah, di kelompok itu nanti kamu akan membuat project. Nah, nanti projectnya nanti Mem akan jelaskan di akhir ya. Oke. Nah, dari penjelasan Mem tadi, ada nggak sih yang mau ditanya? Ada nggak sih yang belum paham atau tentang materi yang Mem jelaskan gitu? Nggak kelihatan, Miss, gambarnya. Oh iya, mungkin sinyal ya, karena di sini punya Mem bisa di-share screen, tapi mungkin di tempat lain nggak nampak gitu ya. Ya, saya sorry. Oke, mungkin next week nanti ketika sinyalnya udah bagus, ketika kamu sudah membuat kelompok, memang akan lebih detail lagi untuk menjelaskannya gitu ya. Ini melalui media verbal aja dulu Mem jelaskan ya. Nah, dari tadi yang Mem jelaskan tentang many, much, a lot of, penggunaan many, much, a lot of, contoh many, much, dan a lot of. Nah, ada nggak yang belum paham? Atau did you understand or masih ada still you don't understand about this atau masih confused gitu? Kamu bisa share di sini. Oke, Katrina? Did you understand?
Yes, ma'am. Oke. Atau ada yang mau bertanya tentang materi hari ini sebelum kita jelaskan proyek kita yang akan kita buat? Nggak ada ya? Oke. Pertanyaan, Miss. Pertanyaan. Ya, Pupuk, silakan. Kalau bendanya nggak nampak itu bagaimana, Miss? Nah, benda yang nggak nampak contohnya, benda yang tidak terlihat itu seperti apa? Kayak Tentu, udara. tentu terlihat ya. Udara nggak nampak, Miss. Udara tidak nampak ya. Itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung atau benda yang bisa dihitung? Karena nggak nampak Memang nggak tahu, kembalikan lagi Miss. ke Oke. Nah, jadi meskipun benda itu nggak nampak, tapi bisa kita rasakan. Tapi nggak bisa kita hitung. Seperti yang Mem tanya di awal pertemuan tadi kan. How much your breathe every day? Berapa kali kamu mengeluarkan udara setiap hari? Kan kamu nggak tahu berapa ya, kan nggak bisa dihitung. Nah, jadi angin, nafas itu termasuk ke uncountable noun. Benda yang tidak bisa dihitung. Gitu. Oke. Oke, sebelum Mem jelaskan tentang project, Mem tanya dulu one by one ya. Mem sebutkan bendanya, kamu sebutkan benda itu termasuk benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, oke? Oke, ma'am. Oke, yang pertama the first is Astuti. Kenapa tunduk aja Astuti? Oke, Astuti. Water tadi termasuk ke uncountable noun atau countable noun, Astuti? Uncountable, ma'am. Kenapa water termasuk ke uncountable, Astuti? Nggak bisa saya ngitungnya, ma'am. Iya, karena kita tidak bisa menghitung air ya kan? Iya, Oke, Nova. Tadi kan ada Mem jelaskan Nova, fokus Nova, ada nyamuk di samping kamu dua. Oke, Nova. Nova, tadi kan Mem jelaskan tadi ada uang kan Nova ya. Uang itu termasuk ke countable atau uncountable, Nova? Uncountable, Miss. Uncountable. Jadi meskipun uang itu bisa dihitung 2.000, 3.000 itu tetap masuk ke anggota uncountable ya Nova ya? Ya, Miss. Oke. How about you, Katrina? Yes, Books Miss. and chair itu termasuk ke countable or uncountable? Ya, Miss. Apa yang pertama, Miss? Books and chairs itu termasuk countable atau uncountable? Books and chair itu termasuk ke dalam countable noun. Oke, pintar semua anak memangnya kan. Oke, jadi itulah tadi perbedaan antara countable sama uncountable. Sama halnya seperti many sama much. Many itu termasuk ke golongan uncountable, sedangkan much itu termasuk golongan uncountable gitu ya. Oke, kita back to topic in the group tadi. Mem sudah bagi kamu ke dua grup, cuman karena my computer is not to share screen. I don't know why. I think is signal ya kan. Mem sudah bagi kamu kelompok menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu Helen, Astuti, Puput, Katrina dan Nova. Nah, kelompok kedua itu Rofua, Leliani, Jenny, Rizky dan Eni. Oke. Nah, for what you dibagi, untuk apa sih kalian harus dibagi kelompok begini? Kan udah paham Mem gitu ya kan? Kan udah paham tentang materi Mem, kenapa harus dibagi kelompok lagi Mem? Kan gitu ya kan? Nah, Mem bagi kamu kelompok ini dari sebelumnya kan Mem udah tahu tuh pemahaman kamu tentang many, much, and a lot of. Nah, untuk lebih supaya Mem tuh lebih tahu lagi tentang pemahaman kamu, Mem bagi kamu menjadi dua kelompok. Nah, untuk apa? Nah, untuk pembuatan project mind mapping. Sudah ada yang tahu sebelumnya tentang mind mapping? Belum, Mem. Belum. Belum ya. Mem, udah ada sebenarnya video cara pembuatan mind mapping, but ya karena nggak bisa share screen atau signal, jadi Mem jelaskan secara verbal ya, atau Mem tunjukkan kayak gambar gitu ya. Coba lagi lah, Mem. Share screen, Mem. Coba Mem share screen lagi ya. Nah, coba ya. Ini sudah kelihatan? No chat, Ma'am. Belum, Ma'am. Minta, Ma'am. Oh, minta di restart itu, Mem. Nanti, Mem. Masih di restart, Ma'am. Oh iya. Biasanya laptopnya bisa, mungkin minta Mem. di restart Biasanya ya. bisa. Iya, tadi
bisa share screen, tapi ini kenapa nggak bisa gitu ya? Kurang mendukung dia. Oke lah, Iya, apa mungkin karena mendung besok ya, juga Mem. suasananya. Besok. Jadi ini mungkin sinyalnya juga terganggu gitu ya. Ya, next week Mem lebih jelaskan lagi tentang meme mapping itu bagaimana. Tapi ini untuk project kamu akan membuat meme mapping. Nah, jadi bahan-bahannya itu apa saja untuk pembuatan meme mapping? Nah, karena kita masih di SMP, masih kelas 8, kan biasanya kalau anak-anak kuliah itu buat meme mapping menggunakan PowerPoint atau Canva atau lain sebagainya. Tapi karena kita masih SMP, nah kamu membuatnya hanya menggunakan karton saja. Jadi yang harus kamu bawa itu karton, penggaris dan pulpen ya kan, dan atau pakai pewarna. Jadi biar cantik meme mappingnya. Jadi contohnya itu begini. Kan kita tentang minimas sama a lot of ya kan. Setiap kelompok kamu buat di kertas karton kamu tentang minimas sama a lot of. Di situ kamu cantumkanlah pengertiannya, kemudian perbedaan differences-nya, kemudian example-nya. Nah, pengertian apa, Mem? Ya, pengertian antara dari many, much, dan a lot of-nya. Kemudian perbedaannya, apa saja tadi perbedaan antara many, much, sama a lot of itu tadi apa? Kamu masukkan ke dalam meme mapping tadi. Jadi dia seperti sketsa gambar. Kamu gambar dulu, kamu gambar awan-awan dulu kan misalnya di kertas karton kamu, terus kamu tulis di situ many, much, sama a lot of. Nah, kemudian kamu buat cabang-cabangnya, many sama much, a lot of itu contohnya apa-apa saja. Terus kamu buat cabang lagi, perbedaan many, much, dan a lot of itu apa-apa saja. Nah, disitulah yang namanya meme mapping. Dia seperti peta konsep. Kamu gambar dulu, baru kamu masukkan materinya. Nah, gitu. Jadi harus kerja kelompok. Misalnya nanti grup 1 bisa ke rumah Helen misalnya, untuk menunjukkan kerja kelompok. Atau grup 2 bisa ke rumah si tua misalnya, seperti itu. Jadi dia diskusi. Karena kita kan masih Zoom ya, masih online, jadi kan kita Mem belum bisa mengawasi kamu. Jadi kamu next week Mem cek lagi kan your assignment your meme mapping, Mem cek lagi. Jadi sudah sampai mana, atau nanti kan karena ini belum bisa share screen, nanti Mem share screen lagi untuk lebih pemahaman kamu tentang meme mapping itu tadi. Tapi ya minggu depan harus ada yang sudah kamu coret-coret, kan ibaratnya seperti itu ya Naya. Oke. Jadi sampai meme mapping ini ada yang mau ditanya, any questions, atau sudah paham, atau ada lagi yang belum paham biar menjelaskan tentang materi kita? Jenny udah paham atau ada masih bingung tentang pembuatan meme mappingnya karena memang belum bisa share video ya? Pekan depan dikumpul ya, Mem? Minggu depan dikumpul, Mem? Ya, next week Mem akan share video tentang pembuatan meme mapping yang lebih jelas gitu kan. Ini Mem jelaskan masih secara verbal saja. Jadi mungkin masih kamu bayang-bayangkan dari karton begini-begini. Nah, minggu depan Mem akan lebih detailkan lagi gitu ya kan. Karena mungkin signal jadi nggak bisa share video gitu. Ya, oke. Jadi meme mapping itu juga harus diwarnai ya, Nak ya. Jadi kalau misalnya kamu gambar suatu topik, ya kan kamu buat cabang-cabang, tapi kalau nggak ada warnanya kan ketika presentasi nanti nggak menarik audiens kamu untuk memperhatikan kamu gitu. Jadi meme mapping kamu juga harus berwarna gitu ya. Oke, masih fokus? Ini, Mem. Oke, kayaknya Jenny kurang fokus ya, melamun atau bagaimana? Jenny di sebelah kamu ada 2 lalat tuh Jenny. Harus fokus. Saya lagi mikir, Mem. Boleh nggak ya Mem pakai aplikasi Mem? Jadi nanti kan teman saya satu kelompok itu kasih ke saya, terus saya pindahkan gitu, Mem. Lebih gampang, Mem. Tapi kalau kayak karton juga lebih gampang, Mem. Tapi ini habis pensil warna, Mem. Oh ya, betul. Mem kan kamu suruh pakai karton itu supaya kamu bisa lebih meminimalisir biaya gitu kan. Tidak semua teman kamu kadang punya handphone gitu. Kadang dia handphonenya fungsi sama orang tuanya gitu kan. Jadi kalau pakai karton kan lebih mandiri ya kan. Tapi kalau pakai handphone nanti fokus lagi ngerjakan tugas, rupanya lagi buka yang lain kan gitu. Jadi buat karton itu supaya kamu tuh lebih kompak sama kelompok kamu. Atau gini, karton yang pertama misalnya di rumah Helen buat dulu meme mappingnya, konsepnya bagaimana. Kemudian untuk berikutnya dioper lagi ke rumah si Astuti misalnya, begitu Astuti buat tentang perbedaannya, dioper lagi ke tempat si Puput buat lagi contohnya, begitu kan. Itu juga termasuk kerjasama ya kan di dalam kelompok misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kamu menggunakan handphone memang lebih mudah, cuman itu bukan
bukannya tidak mau menggunakan teknologi, cuman karena kan beberapa kita harus memahami teman kita yang tidak mempunyai handphone gitu ya. Oh iya, benar, benar. Gitu. Jadi Ya, sebelum kemudian setelah presentasi nanti, sebelum Mem akan jelaskan dulu mapping kamu tuh sudah bisa untuk dipresentasikan atau tidak. Jadi karena memang hari ini kita terkendala signal, jadi Mem nggak bisa share video, padahal udah mempersiapkan videonya, bagaimana pembuatannya, cuman ya karena sinyalnya jadi tidak bisa menjelaskan gitu. Nah, jadi next week kita akan mulai project kita tentang pembuatan mind mapping tentang many, much, dan lot of ya. Oke. Mem mau tanya lagi, mau feedback ya kan. Kan tadi udah menjelaskan tuh many, much, sama lot of. Many untuk kata benda yang bisa dihitung. Much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan lot of untuk yang keduanya ya kan gitu tadi ya kan. Kemudian ada tadi menjelaskan penggunaan positif, negatif, dan interrogatif kalimat di dalam many dan much tadi ya kan. Nah, ada nggak sih yang masih ingat tadi yang menjelaskan? Many itu termasuk ke dalam kalimat yang mana? Positif, negatif, atau interrogatif? Positif ya, Mem. Positif. Selain itu, ada dua kalimat ya many. Positif dan apa? Interrogatif. Interrogatif, Mem. Yeah. Thank you. Nah, many itu digunakan untuk kalimat positif dan interrogatif. How about you, Helen? Much itu digunakan untuk kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Much, ma'am. Yes. Positif, ma'am. Positif, ya. Oke, terima kasih. Sebetulnya much itu digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif ya. Nanti kita pelajari lagi ya, Helen ya. Mungkin belum begitu jelas penjelasan Mem karena memang belum bisa share screen. Mungkin kalau tadi share screen, mungkin Helen lebih paham lagi penggunaan much tadi ya kan. Oke. Oke, everyone, di belakang kalian ada 5 lalat. Oke, masih fokus ya. Oke, Rizky kayaknya masih nggak fokus ya, Rizky. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Everyone, di samping kamu ada 3 lalat. Oke. Oke, before we close our meeting today, Mem akan memberikan refleksinya ya kan. Bagaimana pembelajaran hari ini ya kan? Menyenangkan atau tidak sih pembelajaran hari ini? Mem merasa sih kurang menyenangkan karena tidak ada video ya. Bagaimana menurut anak-anak sekalian? Menyenangkan, Miss. Menyenangkan, ma'am. Iya, tapi kalau lebih menyenangkan lagi jika ada videonya, jadi bisa ditampilkan gitu ya. Cuman karena kita terkendala sinyal, jadi kurang menyenangkan gitu ya. Oke, dari pembelajaran kita tadi, apa sih yang sudah kamu pahami? Coba Mem panggil satu orang untuk menjelaskan apa sih yang sudah kamu pahami. Jenny, what is your understanding about our material today? Learn about lot of, many, much. Jadi kan Mem kalau many dia tadi ada positif dan interrogatif. Kemudian much juga gitu. Kalau much bendanya tidak bisa dihitung. Meskipun kita tahu untuk semuanya tadi uang. Meskipun kita tahu ada 1.000, 2.000 tapi enggak dia terlalu gitu Mem. Itu yang saya ingat Mem. Iya, thank you. Oke. Puput, dari pelajaran tadi masih ada yang belum paham atau tidak? Sudah paham, Mem? Udah paham semua. Ya, atau yang ya, lain makasih. masih ada yang belum paham? Terima kasih, Puput. Sudah paham semua ya? Sudah, Mem. Mem. Oke, mungkin masih agak sedikit confused di project ya kan. Jadi next week memang akan dijelaskan lagi tentang projectnya. Jadi kamu bisa mengerjakannya itu secara clearly bersama kelompok kamu gitu ya. Oke. Nah, sebelum Mem tutup, Mem simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah tahu tuh kan many, much, sama lot of. Itu termasuk masih berhubungan dengan materi yang kemarin tentang there is dan there are. Nah, jadi mereka tuh masih berkaitan gitu ya. Jadi many sama much, a lot of ini lebih ke banyaknya bendanya. Nah,
Jadi nanti minggu depan biar lebih jelasin lagi menggunakan project itulah kita biar lebih paham lagi apa itu many, much, dan a lot of. Jadi do the best untuk membuat mappingnya nak ya. Oke. Before we close, Mem akan kasih kamu brain gym lagi biar lebih semangat lagi untuk mengerjakan project ya. Oke. Follow my word ya. Ikuti apa yang Mem katakan. Ya, jangan yang Mem lakukan. Itu instruksinya. Ikuti apa yang Mem katakan, jangan apa yang Mem lakukan. Oke. Head. Oke. Nose. Oke, masih ada yang belum kampus ya. Mem ulangi lagi ya. Head. Nose. Mouth. Ear. Ear, ear, hair, nose, hand, mood. Oke, masih ada yang nggak paham puput moodnya di sini ya. Oke ya, oke. Harus fokus ya. Next week kita akan lebih fokus lagi ya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Before we are close our meeting, silakan Katrina untuk menutup pelajaran kita dengan doa. Baik teman-teman, before we close our lesson, it's better if we pray. Pray start. Pray finish. Okay, thank you, Katrina. Okay, thank you all. Thank you for your attention and see you next week. Bye-bye. Thank you, Ibu Melinda Julianti. Peer teaching. Yes, you did some persepsi. Yes, it's really nice. The students also, and with loud voice. Actually, yeah, that's to all of you. Saya belum menemukan ada stimulasi dari identifikasi masalah, alternatif solusi, hingga solusi. Itu mungkin satu kelemahan. Nanti di PPL, saya berharap itu akan lebih baik dan terulang kembali. And then you ask the students also to make a group task. Yeah, you divided them into 4 or 5 person in a group. Is that right, Melinda? Yeah. Yes, ma'am. And you do the model in learning, you use media and you show the material some problems, right? Come Yes, to you. I think it's not, to be a teacher, we have to react about some problem that we have on. So it's mean, as I tell you, please make plan A and plan B. Ya, itulah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi di setiap aktivitas Bapak Ibu di PPG ini kan selalu ada alternatif solusi. Nah, itu salah satu. Jadi ketika ada media yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online, ada media yang bisa ditunjukkan secara yang menggunakan tools in that learning you use, media or others. Jadi ada alternatif kedua dan kita harus react dalam itu. And you do that, Ibu Melinda. And your intonation, it's good. You use bilingual also. It's nice. You use some taktik ya. Some tactic in teaching. It start from the beginning till in process also. Sometimes I see that. And your gesture, gesturnya kelihatan dari bahasanya, and then your eyes show that the students have to focus on you. Untuk bahan pembelajarannya, mungkin bisa lebih ya karena nggak bisa ditunjukkan tadi ya, jadi I can see clearly, but I think when you do the second plan, when you show that,
I think you have realized that the students can understand all about your topic. Itu dia. Jadi untuk plan B-nya juga harus real. Apakah siswa dapat menerima itu sepenuhnya atau tidak? Ya. And you also need more give example. Maybe some example. Ya, mungkin contoh yang bisa Ibu Melinda tunjukkan, mungkin ada tadi di materi yang tidak bisa tersampaikan tadi ya. Jadi itu yang miss about the bahan ajar Ibu. Kemudian ya you use good looking with your jilbab ya kan. So do some assessment but not all. So better you do all the assessment, the 3 assessment. Kemudian reinforcement and punishment kamu juga masih sedikit kurang ya, penguatan dan juga mungkin sedikit trik punishment terhadap siswa juga masih kurang ya. Dan way you close your meeting is nice. Yang harus kamu koreksi adalah keterampilan di dalam menggunakan media, keterampilan di dalam mendesain materi, keterampilan dalam asesmen tersebut terkait dengan LKPD, and that's all. Thank you, Bu Melinda. Oke, Ibu Melinda. Halo. The last partisipan ya. Yang terakhir untuk hari ini. Mungkin kalau yang peserta pertama kemarin Dakdikduknya 1 hari, peserta terakhir Dakdikduknya 3 hari, ya kan? Sebelum tampil tetap Dakdikduk. Keep Dakdikduk, ya kan? But you did it. You've already did it. Ya, baru saja sudah dikerjakan. Saya yakin ketika tadi itu tidak bisa ditampilkan materinya, disitulah mulai blanknya ya, blank. Bagaimana ini? Bagaimana ini? But, tetapi Ibu dapat mengatasinya. You can solve that problem ya. Materi tetap tersampaikan, anak-anak mungkin dengan bekerja lebih keras itu tadi ya, tanpa ada media visualnya, nggak ada yang mereka lihat, mereka hanya mendengar suara, mungkin seperti mendengar radio ya, tetapi saya yakin itu tadi materi tersampaikan kepada anak-anak. Secara keseluruhan mungkin sudah baik ya, intonasinya juga sudah baik. Agak terasa membosankan mungkin karena tidak ada media. That's why sekarang sangat ditekankan itu tipek, ya kan? Ditekankan memakai media yang lebih update untuk menghindari hal-hal seperti itu tadi. Tetapi untuk hal-hal yang perlu kami nilai, persepsi, motivasi, tujuan pembelajaran, pembagian kelompok, penampilan Ibu Melinda, apalagi managing time-nya itu, bagaimana cara mengatur waktunya, itu sudah baik. Mungkin itu efek dari nggak bisa ditampilkannya media, banyak efeknya itu tadi ke Ibu sendiri juga kepada siswa. Untungnya itu tadi siswanya baik-baik semua ya, nggak ada yang rusuh ya kan, yang nggak ada tampil media. Biasanya kalau secara umum di real class itu semua menghidupkan mic-nya kan, nggak ada ma'am, nggak ada miss gitu mungkin. Tapi tadi semua siswa Ibu baik-baik. Hal itu sangat mendukung ya keberlangsungan peer teaching-nya tadi. Untuk penutupnya ada tadi Ibu memberikan penguatan, tetapi mungkin masih kurang ya. Ibu lebih menekankan ke apa yang untuk pertemuan berikutnya gitu kan, bukan ke seharusnya didulukan apa yang dipelajari tadi, lalu ditekankan apa yang perlu diingat, apa yang perlu dihafal, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ya tentang materi yang tadi, baru kemudian to the next meeting ya. Oke. Dan tadi di kegiatan inti Ibu terpaksa mengulang-ulang yang sudah dikatakan, itu terpaksa dikatakan lagi, mungkin karena listnya sudah jadi amburadul ya, job listnya itu sudah nggak pas lagi karena nggak bisa ditampilkan PowerPoint-nya, but it's okay, you can did it well.
Ibu sudah bisa melakukannya dengan baik. Semuanya sudah, mungkin sumber belajarnya itu tadi juga saya terpaksa bilang kurang karena saya tidak melihat, ya. Terpaksa saya bilang kurang. Mungkin Ibu sudah mempersiapkan sebelumnya, tetapi karena tidak bisa ditampilkan, kami tidak bisa melihat, saya terpaksa bilang itu kurang. Ya, demikian dari saya. Selesai tugas kita untuk peer teaching ya, 2 kali pertemuan. Ya, thank you. Mem, ada pertanyaan, Mem? Okay. After all, you can stop the record first.